Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tadi pendengar radio. Alhamdulillah. Bagaimana Bang? Sudah beli sepeda untuk jalan-jalan atau memang sudah punya sepeda sebuah kebiasaan yang diingatkan oleh Gubernur Jakarta ini, Bang? Saya, saya bersepeda dari 2000, dari awal 2000. Wah, dari tahun 2000 ya. Wah, rupanya sudah terbiasa sepeda ya. Ya, apalagi orang yang banyak jalan-jalan ke macam-macam negara. Banyak negara maju tuh pakai sepeda katanya. Apa benar gitu, Bang? Iyalah, Hmm. bener lah. Kalau kita ngelihat, Hmm. kalau ngelihat Eropa, ngelihat Hmm. Jepang, gitu Tuh. ya mestinya. Oh. Lalu Cina saja yang sudah kayak gitu, Hmm. penduduk menengah bawahnya gitu, Hmm. itu masih bersepeda. Nah, itu dia. Biasa aja. Jadi bahkan kalau kita memang ingin memelihara kesehatan gitu ya, Hmm. dengan menjaga tubuh tetap bugar, Betul. harusnya tetap bersepeda gitu. Katanya Bukan sepeda dengan nggak bayar motor. pajak, Ini Bang. Kok yang bayar pajak tidak didahulukan? Gimana? iya, Hmm. gimana? Kan teorinya tax return itu atau pengembalian pajak itu memang di mana-mana di negara manapun tidak pernah memuaskan. Hmm. Itu Itu. yang selalu saya kutip, why people don't trust the government itu, atau kenapa rakyat tidak percaya pada pemerintahan. Hmm. Perspektifnya pada perspektif tax return, pengembalian pajak. Hmm. Uang Itu. yang dibayarkan oleh masyarakat melalui perpajakan, apakah PPN, PPH, atau bisnis pajak lain, Hmm. tidak juga dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memuaskan. Tidak Hmm. juga dikembalikan ke dalam investasi barang-barang modal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pajak tidak dikembalikan untuk infrastruktur misalnya. Iya, tapi kan buat bayar utang Bang, banyak Tapi gitu. infrastrukturnya malah mubazir. Iya. Ada dam, tidak ada Irigasi, irigasi tersier, primer, ada pelabuhan, sekunder. ada jalanan. Iya, memang tuh otokritik ya. Tapi Iya, itu. pagi ini Bang, orang Ya. nih lagi pada apa ya? Banyak keluarga yang lagi melihat neneknya itu depan rumah. Nah, kapan aku naik haji? Nah, kapan aku ini? Kan sudah daftar nih. Nampaknya sebuah pertanyaan urusan haji ini menjadi sebuah kisah lain. Apalagi ini kan Mendalam. bukan uang pajak ya, ini uang rakyat yang Benar. tadi pagi itu Bang Hidayat Nur Wahid bilang ya sudahlah, jawaban yang paling pas itu diaudit, jangan pusing terus bantah sana bantah sini. Gimana Bang? Katanya ndak pakai itu kan, kalau beli sukuk itu sesuai undang-undang. Apa yang Bang Ihsanuddin berkali-kali kami tanyakan, tapi berkali-kali pula pendengar ini minta ditanyakan lagi. Silakan Bang. Hmm. Kemarin saya kebetulan diskusi dengan Dirjen Pelaksana Tugas Harian Hmm. penyelenggara kegiatan haji dan umroh, Oh, Ditjen PHU iya dia. kemarin. Hmm. Anggito hadir cuma menyampaikan video, dia tidak mau langsung zoom saja, dia tidak mau posisinya. Hmm. Lalu ada anggota DPR juga dari Komisi 8 nggak mau posisinya. Bola api ini. Kebetulan ada Anwar Abbas dari MUI, Hmm. lalu ada saya, lalu ada Haikal Hasan gitu posisi. Nah, saya tidak ingin bicara yang lain. Saya kebetulan menyampaikan beberapa perspektif. Perspektif pertama adalah soal, karena ributnya soal uang. Mereka tidak bicara soal mendalam soal pembatalan. Anwar Abbas bicaranya pertama mendukung soal pembatalan dengan rujukan maqasid syar'i. Saya kemudian meresponnya dengan menunjuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda pakai ijma ulama gitu ya. Saya pakai ayat, terserah pilih mana. Mana kuatan ayat atau ijma ulama, terserah. Tanya Ustaz Husin nanti itu. Anwar Abbas diam segitu posisinya. Lalu maka syar'i dengan merujuk pada keamanan jamaah dengan kondisi COVID, saya bilang
itu Inggris sudah jalanin Liga Inggris, Italia sudah jalanin Liga Italia. Protes Palestina membludak di negara-negara yang justru katanya China sudah jalanin yang namanya pesta-pesta macam-macam. Ini Anda sudah terjebak di dalam global pandemic, seperti soal pandemic itu. Iya, bukan global pandemic seperti Pandemic, global pandemic dan ini kan tulisan saya 27 Januari 2020 selalu yang saya kutip ulang-ulang di Rasil gitu posisinya. Itu udah soal keberangkatan. Dalam bahasa yang lain saya menyimpulkan ini punya, jadi kalau pakai pendekatan komunikasi gitu ya, tersuratnya pembatalan itu karena COVID dan karena kurangnya persiapan atau tepatnya tidak ada kejelasan dari Saudi Arabia berapa pemberian kuota itu gitu. Itu argumennya, walaupun ada alasan lain. Tapi soal kesiapan, soal macam-macam, buat saya kalau kita sudah terbiasa nyelenggarain, mestinya sih bisa-bisa aja. Harusnya ya, orang PSSI saja bertanding di Dubai kan. Iya, makanya kalah lagi. belum beruntung, bukan kalah bang. Iya, belum beruntung. Lalu soal keuangan. Nah, Anggito berkali-kali menyatakan aman. Saya membuktikan aman untuk keberangkatan iya. Karena saya sudah menulis setahun lalu tentang sesungguhnya masyarakat itu mensubsidi dirinya sendiri, tidak disubsidi oleh pemerintah. Kenapa? Karena daftar tunggu atau nomor porsi yang begitu panjang. DKI tahun. Misalnya bisa menunggu 7 sampai dengan 15 tahun DKI gitu ya. Makassar bisa 40 tahun, Aceh bisa sekian puluh tahun. Nah, lamanya menunggu itu mengakibatkan masyarakat mensubsidi dirinya sendiri. Persoalan pokoknya, berapa sesungguhnya? Nah, ini yang dipersoalkan banyak peserta diskusi, termasuk saya kemarin. Berapa sesungguhnya biaya naik haji, gitu ya? Berapa sih ONH itu, ongkos naik haji itu, gitu sesungguhnya? Nah, tahun 2019 itu kalau menggunakan data saya gitu ya, itu jumlahnya 70 juta. Kalau menggunakan data BPKH jumlahnya 70 juta 50 rupiah. Ya, pilih deh data saya, data ini saya nyebutin sampai beda 50 rupiahnya saya sebutin loh. Banding sama Malaysia juga. Dibandingin Malaysia sesungguhnya lebih murah Malaysia. Bahkan dari Australia tabung hajinya lebih efektif lah mereka. Iya, hajinya lebih efektif. Dan punya aset di sana luar biasa gitu kan. Ada bangunan mereka punya. Gitu. Nah, itu yang kemudian saya banding-bandingin juga kemarin sama Dirjen PLT PHU itu gitu pasti. Nah, kalau kita ambil dia di 2021 karena itu angka 2019, maka saya bilang kenaikannya udah dah kita hitung aja, katakan jadi setahun dia dapat dari uang itu 1 juta gitu posisinya. Karena ngitungnya 1.170.000 dengan tingkat suku bunga 5%. Deposito. Dengan basis Agito aja kita mikirnya. Belum lagi kalau lain ya. Kita buletin aja, nggak usah ngomong 1.170.000, kita buletin aja 1 juta gitu. Jadi artinya kenaikan itu kita hitung jadi 72 juta posisinya. Nah, karena uang masyarakat cuma 35, maka disubsidi 37. Lalu muncul persoalan. Kenapa bisa sedemikian rupa? Mahalnya, terasa mahal gitu. Maka saya ngajukan pertanyaan. Berapa sebenarnya komponen biaya apa saja yang ada dalam naik haji? Nah, menurut mereka ada 12 komponen. Saya bilang 11. Kenapa beda? Karena mereka menganggap living cost itu sebagai biaya, sebagai direct cost gitu, sebagai biaya langsung. Saya bilang bukan, itu titipan jamaah. Nah, disitulah kemudian muncul perdebatan ramai, agak ramai antara saya sama Anwar Abbas gitu. Anwar Abbas menganggap ini sebagai akad wakalah gitu ya, akad yang diberikan dengan tergantung pada penggunaan. Sementara saya bilang enggak, ini akad titipan. Karena motif dari jamaah adalah kan dititipkan dalam rangka berangkat haji. Tidak dalam konstruksi dititipkan untuk digunakan macam-macam. Tidak dalam rangka itu gitu. Walaupun kemudian undang-undang memberikan kesempatan kepada BPKH
untuk Menggolang. menginvestasikan dalam rangka kepentingan jamaah setinggi-tingginya. Kalimatnya begitu, kalimat. Di sini terjadi perbedaan. Jamaah, calon jamaah itu berniat membayar dalam rangka berangkat haji, sementara BPKH menerima pembayaran dalam rangka cara berpikir bisnis, karena menginvestasikan. Saat yang sama, undang-undang mengatakan, undang-undang BPKH, undang-undang mengatakan bahwa organisasi ini bersifat nirlaba. Nah, pada saat yang sama juga disebut dia harus memperoleh manfaat dari atas dana haji. Kan konstruksinya menjadi bertentangan satu sama lain. Ada nirlaba berarti tidak memburu laba, tapi sisi lain untuk harus mendapatkan manfaat atas dana masyarakat. 37 tadi itu. Iya. Undang-undang. Lalu yang kedua, undang-undang ini juga menyatakan BPKH bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Padahal disebutnya sebagai mandiri. Otonomi sendiri. Jadi apa kata Jadi, presiden lagi gitu? saya ingat kesan dulu ketika saya diundang Komisi 8. Saya ingat betul ketua komisinya doktor siapa gitu ya dari PKS gitu. Saya setuju dengan kehadiran BPKH, tetapi dia cuma bagian dari Badan Penyelenggaraan Haji Indonesia. Artinya di dalam tubuhnya itu mestinya ada dua komponennya, tidak seperti sekarang. BPKH, keuangan haji dipegang oleh BPKH, penyelenggaraan haji dipegang oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah. Kan dua institusi yang berbeda. Iya. Kalau yang satu statusnya di bawah Dirjen, di bawah Kementerian Agama, yang satu statusnya badan. Muncul pertanyaan dalam kerangka berpikir secara organisatoris. Dalam skema kekuasaan negara, bagaimana hubungannya? Bagaimana struktur hubungannya kayak apa? Kementerian. Nggak ada yang bisa jawab. Di sini jadi kekacauan itu, saya bilang ini undang-undang, maka undang-undangnya kacau, mekanismenya kacau. Dan karena saya langsung bubarin aja kalau begitu Dirjen PHU itu, saya bilang. Orang terkejut begitu saya bilang bubarin aja. Kenapa? Karena mekanisme, bagaimana jalan keluarnya? Lalu mereka tanya ke saya, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya sederhana, yuk kita diriin seperti gagal saya ketika mau bikin undang-undang BPKH. Dirikan Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Indonesia. Yang komponennya ada soal keuangan dan ada komponen penyelenggaraan haji dan umrah Indonesia. Artinya kalau gitu peranan dari Kementerian Agama cuma soal visa. Regulasi. Nah, muncul masalah. Kalau begitu penyelenggaraan haji dan umroh ini statusnya, posisinya ini public service, layanan publik secara ada contohnya yang belum ada contohnya yang model gini ya? Atau komersial atau kuasi. Saya menjawab ini public services untuk layanan visa, layanan kesehatan, layanan keimigrasian, gitu ya. Tapi kemudian kuasi public services atau antara peran pemerintah dan peran swasta bergabung, hybrid istilahnya kalau pakai ini, campuran ini, untuk layanan penerbangan, untuk pelayanan akomodasi dan transportasi. Serta yang namanya konsumsi, gitu loh. Termasuk soal pembinaan dan perlindungan, itu peranan pemerintah, gitu. Ya harus dilihat begitu. Kalau kita ngambil posisinya begitu, maka sesuai dong cara berpikir bahwa Anda ingin segala sesuatunya berlaku mekanisme pasar, yang pemerintah sendiri berperan hanya sebagai regulator, tidak sebagai operator. Kok dalam haji Anda berperan sebagai operator? Kan gitu. Kontradiktif ya. Iya, kontradiktif di situ posisinya. Ini saya belum sampai keuangan nih, saya baru. Tapi kan mulai kajiannya dari mulai biaya. Dari bagaimana istilahnya formulasi atas biaya harga, pricing policy namanya, kebijakan harga kalau pakai istilah ekonomi, Pak. Nah, dari situlah saya masuk lebih lanjut ke posisi struktur biaya tadi yang menurut saya harus lebih konkret, harus lebih jelas. Nah, ketika masuk ke dalam posisi hitungan 72 juta tadi, saya menyebut Aceh dan yang namanya Makassar itu, ujung pandang itu sesungguhnya tidak disubsidi oleh BPKH, tapi justru mereka mensubsidi. Nah, ketika sampai pada posisi disubsidi itulah saya mengajukan perhitungan begini. Haji sudah ditunap pada 2020 dan 2021. Oke, pada pengalokasian 20 dan 2021 ini kan jumlahnya 71 juta untuk yang 2020, 72 juta untuk yang 2021.
Artinya sesungguhnya nanti ketika mereka berangkat di 2023 posisinya berapapun jumlahnya kita tidak tahu apakah akan tetap 221.000 atau tidak gitu ya. Maka apakah dihitung pada angka 35 juta sesuai dengan setorannya atau kemudian dihitung sesuai dengan yang dialokasikan oleh BPKH sebesar 71 atau 72 juta? Nggak ada yang bisa jawab. Iya. Tapi kan, Ini menyangkut soal hitung secara fair dong. Kan Anda mengalokasikan sudah 71 juta atau 72 juta. puter lagi tuh. Kan Anda cuma tugas sebagai kasir menghitung dari pengalokasian untuk keberangkatan haji. Karena tugas Anda adalah untuk kepentingan jemaah setinggi-tingginya berangkat haji. Maka tanggung jawab adalah alokasi yang sudah ditetapkan untuk orang per orang itu disesuaikan dengan jumlahnya. Tidak bilang Anda bilang cuma menghitung pada 25 juta atau 10 juta atau 35 juta, nggak bisa. Harus ada kesepakatan ini di akuntansinya sendiri tidak jelas nih kayak gimana posisinya. Sudahlah tadi struktur biayanya tidak jelas gitu posisinya dalam struktur akuntansi mereka. Lalu berikutnya pada perhitungan ini juga tidak jelas. Belum lagi kita soal haji khusus ya, yang $8.000 itu ya. Dan lagi itu cerita lain lah. Itu angka pada posisi bagaimana kita ngeliat 71 atau 72 juta posisinya. Nah, lebih lanjut kalau kita ngeliat lebih itu, maka sesungguhnya mereka bukan membayar lagi 10 juta posisinya. Mereka sudah dapat manfaat atas posisi penundaan selama 1 tahun atau penundaan selama 2 tahun. Manfaatnya ini sesungguhnya jadi Rp1.500 plus manfaat. Kalau tadi Anggito menghitungnya 1.170.000, maka yang tertunda berangkat pada 2020 berarti memperoleh manfaat Rp2.340.000 plus Rp1.500. Mereka yang tertunda berangkat pada posisi 2021 maka nanti akan memperoleh manfaat 1.500 plus tundaan selama keberangkatan tadi. Itu fair hitung-hitungan kayak gitu. Uang kembali lah harusnya, uang kembali ada. Iya, artinya hitungannya berbasis person, by person, by name, by numbers, by portion posisinya. Hitungannya begitu gitu, logikanya posisinya. Itu juga tidak ada yang bisa jawab posisinya. Lalu saya bilang, kalau begitu sekarang amannya di mana? Anggito mengatakan kemarin, saya semuanya menggunakan data Anggito dan kemudian walaupun saya pegang data laporan keuangan BPKH. Anggito bilang, 30% ada di perbankan syariah, 70% ada di surat-surat berharga syariah. Oke, saya jawab sekarang. Ketika Anda mengatakan 30% ada di bank syariah, itu karena memang undang-undang mengatakan BPKH wajib menyediakan dana 2 kali dari kebutuhan haji. Nah, sekarang pertanyaan, berapa kebutuhan haji untuk berangkat? Karena disebut sebagai 221.000 dengan cost 70 jutaan gitu ya posisinya, maka paling tidak dibutuhkan 14,4 triliun kali 2. Karena kebutuhannya tadi 2 kali. 30%. Artinya dibutuhkan sekitar 29 triliun posisinya. Kalau pakai 71 juta berarti dibutuhkan sekitar 29 triliun. Ada nggak angkanya? Ya tadi, kalau dibilang 30% berarti ada. Karena jumlah yang total dana yang dikumpulkan oleh BPKH adalah 145 triliun. Kalau 145 triliun itu kemudian butuhnya cuma 29 triliun, ya sudah selesai dia. Ada masalah. Sekarang persoalan pokoknya. Yang 70% ini gimana? Nah, menunjuk pada keseimbangan primer yang negatif pada APBN, keseimbangan primer negatif artinya untuk bayar hutang saja APBN itu negatif gitu ya. Bisa nggak kira-kira BPKH terima nilai manfaat? 5% tadi. Itu yang dipersoalkan Rizal Ramli. Saya bilang, udahlah nggak usah pikir ke situ ya. Kita pikir yang jadi masalah daripada posisi selisih 37 juta dengan hitung-hitungan itu. Nah, hitung-hitungan saya dalam kerangka ke depan nanti akhirnya jumlah yang dibutuhkan untuk kemudian mensubsidi masyarakat dari optimalisasi itu BPKH akan kekurangan uang. Nah, begitu kekurangan uang dia butuhkan dengan cara corporate investment, perusahaan-perusahaan investasi. Gimana caranya? Haji muda, maka sejak bayi boleh daftar haji. Dengan paling tidak nunggu 18 tahun gitu. Buat diputerin dananya itu. Dijawab sama salah satu teman yang dari New York. Itu skema Ponzi katanya. Ponzi. Ada yang punya akal 1001, kita pergi aja jadi warga negara luar negeri dulu kan. 2 setahun di Australia bisa naik haji kita. Kalau dia nggak mau kayak gitu, saya bilang, loh, ini kalau gitu bisa aja berangkat dari Korea Selatan. Maksudnya begitu.
Bisa aja berangkat, gua tarikin aja. Saya kebetulan menggunakan istilah Betawi. Gua tarik aja dana gue yang 25 juta, yang semalam 10 juta. Gua berangkat aja nanti dari Amerika, sekalian gue jalan-jalan di Amerika, paspor gua kirim dulu posisinya, ajuin permohonan di sana, visa udah dapat, balikin lagi gitu. Tapi kan nggak boleh berangkat kayak gitu dengan modal ketentuan begitu di Indonesia. Ada larangan gitu. Kalau ketahuan. Kalau ketahuan. Padahal saya bilang, saya terusin lagi, Aisan Talib. Ini Indonesia telat banget mengantisipasinya. Arab Saudi itu sudah merancang permohonan visa online. Jadi tidak lagi berlaku sistem kota. Kebayang nggak tuh? Iya, kuota Saudi itu 600.000. Jadi problem besarnya, saya bilang, ini problem besar pada kebijakan publik yang akuntabilitasnya rendah. Itu. Baru kemudian saya masuk ke dalam pada kebijakan tentang sebenarnya motif pembatalan ini apa di belakang ini, yang dalam istilah saya motif tersuratnya, motif tersiratnya, motif terselubungnya istilahnya. Kalau motif tersuratnya kan dia bilang tadi konstruksinya karena pandemi dan karena ketidaksiapan, ketidakjelasan kuota. Itu tersuratnya. Tersiratnya, loh, ini bisa jadi memang ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah diplomasi antara Indonesia dengan Arab Saudi posisinya. Muncullah kasus HRS, muncullah kasus kilang yang dibatalin gitu kan posisinya. Muncullah kemudian bagaimana tidak harmonisnya relasi Indonesia dengan Arab Saudi dalam konstruksi diplomasi tentang posisi HRS di sana, dan kemudian di sini mari ditangkap. Yang paling menarik adalah bagaimana ramenya penggunaan Islam Arab sama Islam Nusantara. Belum lagi urusan dubes calon yang agak kontroversial buat Saudi. Iya, apalagi dubesnya dianggap pernah menghina. Apalagi isunya juga beredar, ngapain berangkat haji ngabis-ngabisin devisa, nguntungin devisa Arab Saudi aja kan gitu posisinya sampai mikirnya. Itu tersiratnya, tersuratnya begitu. Nah, tersuratnya ini kan bagian dari Bunyal Islam ala Khamsin. Nah, kalau dia bagian dari Bunyal ala Khamsin, kalau kita kembalikan dalam Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, maka sesungguhnya ini modelnya menjadi, kalau pakai konstruksi seperti ini kan pendangkalan jadinya. Hilang peran orang yang punya kemauan untuk berangkat haji, punya kemauan itu, hilang keinginan dia untuk memenuhi Bunyal Islam ala Khamsin. Kan berarti terjadi pendangkalan agama. Saya bilang begini, orang yang naik haji, orang yang pergi umroh, itu punya kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diceritakan pada mereka yang tidak berangkat. Atau kalaupun berangkat, kemudian mereka tidak merasakan betapa beribadah di sana itu dengan napak tilas Ibrahim dan napak tilas Muhammad, serta kemudian memahami bagaimana pertemuan Nabi Adam dengan Hawa misalnya di Bukit Rahmah, itu jadi berbeda. Ketika wukuf di Arafah itu luar biasa rasanya. Dan itu tidak pernah bisa dirasakan oleh mereka yang tidak berangkat di wukuf di Arafah itu. Dan ada sesuatu yang bergetar di dada gitu ya, ketemu kemudian di pikiran dan berwujud dalam tindakan. Maka kita hadir dalam khutbah di Bukit Rahmah itu pada zuhur itu. Kan itu di waktu haji pada tanggal 9-10 itu posisinya. Dan kemudian kita jumroh. Di jumroh itu juga luar biasa. Lalu kemudian kita mesti tawaf gitu kan. Orang-orang yang tidak menjalani peristiwa seperti itu tidak akan merasakan ada rasa tersendiri dalam dada, ada rasa tersendiri dalam pikiran, dan ada rasa tersendiri dalam sebuah tindakan. Jadi Anda nggak bisa bilang, wah itu buang-buang devisa, yuk haji nggak usah di bulan tanggal 9-10 Zulhijjah nggak bisa kan. Ada tuh kita dengar tuh orang ulama menyatakan berangkat hajinya waktunya nggak usah di Zulhijjah deh, kita ganti. Ngapain sih berangkat haji ngabisin? Itu kan muncul juga kayak gitu. Udahlah nggak usah pergi haji kan gitu. Salah makan obat mungkin tuh. Iya. Tapi memang kalau ada ulama di Pakistan yang mengatakan bahwa kita akan tidak naik haji 3 kali katanya. Itu kan dia bilang 8 tahun yang lalu katanya. 15 tahun yang lalu malah di sebuah pengajian. Itu juga kan sebuah orang bilang nubuat yang akan terjadi. Ini kalau kita cocokologi ya begitu. Gimana, Pak? Ini kan tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan kayak gitu. Yang disampaikan nanti akan terjadi tidak naik haji 3 kali gitu. Itu sebagai bukti akhir zaman. Nanti akan ada hujan es
di gitu kan di sana. Nanti akan ada banjir posisinya gitu. Lalu danau Tiberias akan mengering posisinya begitu posisinya. Lalu matahari akan terbit. Lalu peran perempuan yang dalam soal hamil yang malah nggak ini gitu posisinya. Lalu berikutnya perempuan sudah tidak malu-malu lagi posisinya. Dan Ya'juj Ma'juj itu sesungguhnya kan kalau berpikir Al-Quran, orang kemudian menerjemahkan secara harfiah nanti akan hadir Ya'juj Ma'juj. Padahal Ya'juj Ma'juj itu bisa disimbolkan oleh satu bangsa. Itu loh sampai kayak gitu. Kalau pakai berpikir eskatologinya Imran. Nah sekarang saya kira tanda-tanda akhir zaman itu bukan cuma sekedar pada haji tadi yang batal. Buat saya gerhana bulan kemarin itu malah membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan terbit matahari dari barat, benar jadinya. Nah itu dibenarkan oleh kalangan astronomi, kalangan ilmuwan tertentu bahwa tarik menarik dari kutub bumi dan kutub matahari itu kemudian beredar pada garis edarnya satu saat akan bertentangan ini tidak lama sehingga matahari terbit sebentar dari barat. Dan itu yang menemukan kayak gitu kemudian malah masuk Islam. Subhanallah. Jadi bukan cuma sekedar antropologi yang menemukan pasir dalam tubuhnya Firaun atau kemudian mereka yang menemukan seperti Maurice Bucaille yang menemukan kehebatan kandungan rahim dalam tubuh perempuan misalnya sehingga akhirnya dia masuk Islam gitu posisinya. Tambahan lagi hadis aja akhirnya meyakinkan banyak ilmuwan di barat sana yang masuk Islam posisinya. Nah, jadi kalau pembatalan haji yang 3 kali tadi, mestinya kita juga bisa lihat bahwa hadisku itu benar dan mestinya ini malah model di sini saya ingin mengajak pendengar hasil gitu ya. Lagi-lagi kemudian akhirnya memahami Islam tidak lagi cuma sekedar sebagai dogma. Itu ada sebab. Jadi saya berkali-kali sejak saya ngomong di depan Kongres Umat Islam Indonesia di Jogja pada 9 Februari 2015, tidak layak ulama di Indonesia mengajarkan agama Islam itu dalam perspektif dogma. Dan kemudian setuju terjadi pemisahan antara ilmu agama sama ilmu dunia. No, nggak begitu metodologi berpikirnya. Dia metodologi berpikirnya Al-Quran untuk hidup di dunia kok. Iya. Artinya sesungguhnya dalam rangka selamat di akhirat nanti posisi. Artinya sesungguhnya ilmu dunia itu kemudian terintegrasi secara struktural dengan baik dan dengan benar gitu ya, dengan ilmu agama, dengan Al-Quran. Terbukti semalam saya ceritakan pada teman yang ada di New York tadi gitu posisinya, yang juga tahu bagaimana kegiatan Ustadz yang ada di sana gitu, tidak perlu kita sebut namanya. Saya bilang begini, kalau kita melihat pergerakan di negara-negara yang punya tingkat kecerdasan dan kegiatan sains dan teknologinya demikian kuatnya, dan pergeseran masuk ke dunia Islam begitu kuatnya, kan yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Itu artinya mereka masuk Islam karena kekuatan berpikirnya dan punya keyakinan bahwa Islam memang ajaran yang paling sahih. Itu artinya metodologi pembelajaran Al-Quran kita yang salah kalau sampai di negeri kita yang terjadi adalah pemurtatan. Proses. Artinya sesungguhnya soal metodologi. Jadi kalau Alexander tanya pada saya, itu sekedar pembuktian bahwa mestinya apalagi kemudian kemarin kita dengar majelis ulama ngomongnya cuma sekedar makaset syar'i itu dalam konstruksi pembatalan haji. Itu kan nggak ketemu dengan ayat. Bagaimana Anda nggak menjelaskan dengan konstruksinya bertentangan dengan ayat? Metodologi berpikirnya dulu jadi yang secara benar itu yang kemudian orang beberapa ulama tertentu gitu ya, nggak usah saya sebut namanya. Siapa? Senadin Nursi, dia sih garis keras katanya. Ya, mesti ada 1-2 yang keras dikit lah gitu. Saya tidak menggunakan metodologi soal garis keras, saya cuma ingin menggunakan istiqomah antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ketika kita menyatakan ada transstruktural dari metodologi ilmu dunia terhadap Al-Quran dan Al-Quran memang menaruhkan metodologi berpikir transstruktural, maka kita akan menemukan hakikat kebenaran, bukan hakikat pembenaran. Ini bedanya nih. Loh, yang muncul dari banyak ulama sekarang hakikat pembenaran atas kebijakan. Hakikat pembenaran yang mereka bikin itu yang mau mereka bukan hakikat kebenaran. Kemudian kita akhirnya tersaruk-saruk dalam dunia kepalsuan. Ketemu deh post-truth.
Jadi dia masuk puka gitu. Luar biasa. Gitu. Kita pindah ke tema sedikit yang lain, Bang. Udah jelas lah ini urusan haji ya. Karena saya ini lagi bingung. Kemarin tuh ada juru bicara yang ngomong masalah dana 1,7 kuadriliun untuk anggaran alutsista. Ini nggak akan mengganggu APBN, tidak membebani APBN. Sekalian Bang, karena ini kita tinggal 10 menit lagi. Saya punya satu isu yang lain, mungkin bisa midlay nanti. Ketika Erick Thohir tuh memberikan sebuah pelatihan untuk komisaris BUMN. Ini cerita apa ya? Urusan komisaris ini kan dalil dari agama, kan berikanlah kepada ahlinya atau berikanlah orang yang akan dijadikan ahli, atau bagaimana? Dua kisah ini nampaknya menyedot isu para pendengar Rasil minggu ini. Ya, silakan. Sebenarnya pernyataan Erick Thohir itu pernyataan yang mengakui bahwa mereka merekrut orang-orang yang bodoh. Bahasa Betawi bilang, lo rekrut orang bodoh ya lo terpaksa lo latih, padahal jabatan itu bukan jabatan untuk orang bodoh. Betawi bilang ngomongnya gitu. Pakai bahasa halusnya. Ya, kalau Betawi suka ntar pale lo bekelir. Banyak orang yang nggak suka egaliter Betawi, tapi radio ini mudah-mudahan dapat memaklumi lah. Bukan, saya ingin mengatakan, saya cuma mengambil satu kegamblangan orang-orang Jakarta gitu, orang-orang Betawi kota gitu ya. Yang kalau ngomong tuh apa adanya aja, nggak pakai biasa aja. Karena memang egaliternya begitu. Gitu. Ya, budaya kita begitu. Tapi tetap menghormat pada ulama, tetap menghormat pada ustaz. Gitu posisinya. Jadi artinya ketika Erick Thohir bisa begitu, maka sesungguhnya mereka mengakui bahwa mereka merekrut orang-orang yang bukan ahlinya. Ya bahasa orang bukan ahlinya berarti kan tadi kayak tadi istilah Betawi tadi. Nah, persoalan pokoknya menjadi apakah memang orang-orang di Indonesia ini, saya pernah bilang begini pada Tan Sri Abeng dulu, ketika dia menjabat sebagai PNS BUMN. Ini gagas saya nih, salah satunya. Jadi saya waktu itu ada 2 gagas saya dalam konstruksi, 3 bahkan. Ada 3 gagas saya tentang BUMN. Yang pertama adalah rekrutmen direksi dan komisaris dilakukan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dari BUMN tersadi dalam rangka menjahit lahirnya satu BUMN yang tangguh. Jadi rekrutmennya terbuka gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu ketika saya di DPR. Indonesia jadi memanggil lah gitu loh, kalau di KPK dulu Indonesia memanggil ya. Sekarang Indonesia mengusir gitu. Lanjut. Lalu yang kedua soal neraca. Umumin aja, terbuka aja. Kenapa? Karena kan milik negara, berarti kan milik rakyat. Jadi ketahuan kinerjanya si direksi itu benar apa enggak gitu loh. Ketahuan tuh si kinerjanya si komisaris itu sekedar cari jabatan apa enggak. Jangan saya masuk ke situ ruginya 20 triliun, tapi kemudian saya masuk sekarang jadi 70 triliun. Itu kan aneh. Dia salahkan pejabat yang sebelumnya nanti gitu. Ya kalau sekedar menyalah-nyalahkan orang sebelumnya sih nggak usah lah menjawab. Anda masuk ke situ kan dalam rangka memperbaiki kesalahan. Sama seperti bilang ini akibat pemerintahan sebelumnya. Jangan begitu dong. Anda terima jabatan itu dalam rangka amanah memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Bukan malah menambah masalah gitu. Ini kan malah nambah masalah jadinya. Rata-rata jadi begitu. Itu soal artinya problematiknya pada rekrutmen. Yang pertama tadi soal rekrutmen, yang kedua soal neraca. Yang ketiga gagas saya berikutnya adalah mari kita bikin satu BUMN yang memilah-milah mana sesungguhnya BUMN yang sesungguhnya public goods, mana BUMN yang sesungguhnya sebagian dari kuasi public goods, lalu kemudian dari posisi kuasi public goods atau kuasi public services tadi direlasikan dengan koperasi karena perintah pasal 33 itu. Kayak gitu. Yang dilakukan malah melakukan merger ini, ya udah. Apalagi di bawah kemudian Menek BUMN berikutnya dan selanjutnya sampai sekarang. Ya udah makin nggak jelas visinya. Bahkan Erick Thohir menyatakan suatu saat kita mungkin sudah tidak lagi memerlukan BUMN. Itu kan berpikir korporatokrasi. Kebayang nggak? Iya, negara diatur oleh ya, kekuatan korporatokrasi itu istilah saya dalam buku Bangsa Terbelah, demokrasi korporasi. Karena begitu kuatnya korporatokrasi posisinya. Itu soal Erick Thohir, modelnya begitu pengkajian. Sekarang kalau kita ambil ke soal biaya pertahanan yang sampai 1,1 atau 1 titik kan perdebatan sudah turun 1.760 triliun atau 1,760 kuadriliun apa posisinya gitu. Dan ini kan anggaran yang nggak boleh diawasin KPK kalau nggak salah itu kan? Sesungguhnya begini, saya akan ngambil model Amerika dulu ya. Ambil model Amerika dalam penentuan
anggaran pertahanan ya. Hmm. Di Amerika, Defense Secretary budgetnya itu memang gelondongan. Iya. Dia cuma menentukan besaran, tapi dia tidak menentukan peruntukan untuk apa, karena semua perencanaan strategisnya tergantung pada disebut National Security of Defense. Jadi National Strategic of Defense itu yang menentukan anggaran pertahanan itu mau dikemanain gitu posisinya. Misalnya kalau pada posisi Trump kemarin di 2018, saya belum melihat di National Defense Strategic of US di bawah Biden ya, saya belum melihat. Tapi di bawah Trump yang kemudian basisnya adalah National Security Strategic, jelas dia yang menentukan priority enemy-nya adalah 4 negara, sehingga muncul istilah quadrupolar istilahnya. Quadrupolar itu antara lain adanya Rusia, adanya Cina, adanya Korea Selatan, dan selebihnya negara-negara yang dianggap hanya ikutan dalam percaturan konflik dari negara itu yang fokusnya ada di Laut Cina Selatan, ada di Selat Taiwan untuk kawasan Asia, dan kemudian ada di kawasan posisi bagaimana perebutan di Kaspia sana posisinya, dan seterusnya sampai ke Turki dengan posisinya sebagian lagi yang kemarin ribut dengan Rusia Ukraina Ukraina. Nah, kalau kita ambil angka itu dan kemudian situasinya begitu, maka contoh begitu, maka memang ujungnya adalah apakah anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan kepada Komisi 1 misalnya, dia menyangkut pada Satuan 3 atau tidak? Nah, sejak lama dalam sistem reformasi di bawah, kalau saya tidak salah sejak di bawah SBY ya, sejak SBY itu tidak ada lagi yang namanya hak dari anggota dewan memasalahkan Satuan 3. Jadi badan anggaran, Banggar itu tidak lagi punya hak untuk memasalahkan Satuan 3. Satuan 3 itu detailnya. Jadi kalau misalnya Anda mau mengadakan tank, maka tanknya jenisnya apa, berapa jumlahnya, kemampuan tembaknya kayak gimana, kemampuan derajahnya kayak apa, harganya berapa, pelurunya apa saja, berapa pasukannya. Itu tidak lagi ada satuan seperti itu, itu nggak ada. Saya cuma ingin membeli panzer, saya cuma ingin beli tank, jenisnya ini, selesai. Tidak ada hak bagi anggota dewan untuk melakukan penelitian terhadap itu posisinya. Nah, persoalan berikutnya menjadi apakah kemudian dia menjadi beban APBN atau tidak sesuai dengan pengalokasiannya. Jadi ada alokasi itu punya tujuan untuk terpenuhinya sebuah kepentingan dalam rangka mewujudkan kedaulatan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah angka itu dalam rangka mewujudkan kedaulatan? Ini nggak enak nih saya ngomongnya di sini. Ibu Koni udah dibuka semua sama Ibu Koni kan. Lanjut. Ya, tapi saya juga tidak setuju dengan cara Koni. Iya. Karena saya tahu siapa yang bersangkutan dan saya tahu motifnya kemana. Nah, arahnya. Jadi cara saya berbeda dalam cara. Jadi gini, saya pernah berdebat sama Prabowo Subianto soalnya. Head to head gitu dalam posisi ini, dan Prabowo dengan pengetahuan dan pengalaman dia dengan baik menjelaskan strukturnya. Saya bukan kemudian saya menolak atau saya menerima, bukan itu. Buat saya adalah soal kemudian besaran alokasi itu. Nah, besaran alokasi itu menyangkut soal bagaimana sesungguhnya, ini yang saya bilang tidak enak, strategi pertahanan Indonesia dalam seluruh matra di Indonesia, bukan hanya pertahanan militer dong. Itu pertahanan ekonomi, bukan pertahanan hanya alat sosial, pertahanan politik, pertahanan ideologi, kan nggak jelas. Jadi kalau kita mau bicara tentang strategi pertahanan, itu bukan sekedar strategi pertahanan militer. Perang sekarang itu bukan cuma sekedar pada konstruksi seperti di Hamas kekuatan militer. Perang itu juga sudah sampai pada apa yang saya sebut sebagai proxy war, sudah sampai pada neo-cortex war, sudah sampai pada asymmetric war. Kemarin saya ngomong di depan sejumlah jenderal, itu saya jelasin bagaimana kancah peperangan ke depan itu sifatnya akumulatif kekuatan. Akumulatif kekuatan, istilah saya. Macam-macam komponen. Beberapa jenderal gitu. Saya nggak usah sebut siapa jenderal, tapi ada bintang 4, ada bintang 3 posisi. Kalau kita bicara tentang akumulasi kekuatan, maka di tumpuan di sini tumpuan utama pada militer dalam rangka pertahanan. Tapi kemudian tumpuan ini berbasis kerjasama dengan tumpuan kekuatan-kekuatan lain. Misalnya begini, serangan media sosial itu daya tahannya apa? Pertahanan kita apa? Istilahnya social security kita apa nih? Pertahanan sosial kita apa nih dari serangan media yang kemudian bisa menyesatkan? Contoh saya yang paling sederhana soal bagaimana global pandemic tadi misalnya, yang sudah saya tulis di awal Januari 2020 misalnya. Bagaimana kita ngebangun ketahanan sosial? Artinya kan kita berpikir tentang ketahanan keluarga.
Kalau kita berpikir tentang keluarga, bagaimana ketahanan keluarga itu muncul sampai akhirnya tidak muncul masalah, maaf ya, soal pelacuran yang sudah makin merebak dan itu mewujudkan betapa rapuhnya ketahanan perempuan di nasional Indonesia. kita. Dan begitu ketahanan perempuan rapuh, maka dia merupakan gambaran rapuhnya negara, kan gitu logikanya. jadinya. Siapa yang berpikir Ketahanan kayak gitu? moral. Kementerian Sosial enggak tuh. Pernah. Nggak ada yang namanya Kementerian Sosial berpikir tentang ketahanan keluarga, ketahanan perempuan. Apalagi Kementerian Perempuannya gitu loh. Bahkan kemarin LGBT pun dapat KTP sekarang. Oh, justru di situ peluluh lantakan sistem ketahanan. Nah ini kan cuma sekedar ngikutin bagaimana Biden menyetujui LGBT posisinya. Gitu. Dan di situ bukti Joe Biden itu sesungguhnya bagian dari perpandangan Zionis kalau saya. Kalau saya sejak awal ngomongnya kayak gitu. Walaupun ada orang tersipu-sipu atau terkagum-kagum ketika Biden mengutip hadis gitu. Iya. Mengutip ayat. Itulah. Saya enggak, saya tetap yakin dia bagian dari Zionis gitu. Karena AIPAC itu sangat menentukan dalam kebijakan Amerika di sana gitu posisinya. Nah, balik lagi ke dalam posisi kebijakan Kemenhan, maka ketika tidak dinyatakan tidak membebani APBN, kemari kita lihat konstruksi pembiayaannya. Nah, begitu sampai pada konstruksi pembiayaan inilah. Ini konstruksi pembiayaan yang bagaimana modelnya? Apakah memang akhirnya menggunakan model public goods atau menggunakan kuasi public goods atau bagaimana? Atau memang sebagian dari modal pertahanan Indonesia diserahkan kepada sebagian pada swasta, sehingga beban alat pertahanan tidak diberikan pada negara, kan kita tidak tahu strategi ini kayak Bang. Yes, Di situ saya pernah menggagas ini, jadi pikirnya jadi jauh nih. Dalam pengalaman saya masuk di dunia pertahanan gini, saya membandingkan model Amerika dengan model Indonesia yang basisnya adalah National Security Strategy of US. Artinya Amerika itu punya manifesto pertahanan. Manifesto pertahanan itu didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan negara untuk sekian tahun hitung-hitungannya. Saya tanya balik, Indonesia punya nggak manifesto pertahanan? Baru mau dibikin nih 25 tahun gitu. Walah, ketika era Soeharto itu saya gagas. Begini loh gagasnya tentang pentingnya manifesto pertahanan, sehingga saya berkali-kali berdiskusi dengan Merdeka Barat gitu ya, dan kebetulan sipilnya saya sendirian gitu. Anak kecil lagi di bawah Anak 40 kecil, tahun gimana betul. sih? Tapi orang tua tapi kelihatan anak kecil lah. Iya. Iya, maksud saya masih di bawah 40 tahun waktu itu Ihsan Talib. Iya. Dalam perdebatan berpikir kayak gitu posisinya. Sampai juga pergi ke Cilangkap dengan diam-diam terus ngedengerin para janda berdebat. Saya cuma ngajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Gitu posisi. Poinnya adalah ketika kita mengambil biaya anggaran sedemikian rupa, maka mestinya lahirnya adalah meningkatnya indeks pertahanan Indonesia dalam kancah peperangan global, karena peperangan global itu statusnya sudah pada posisi proxy war, neo cortex war, dan asymmetric war. Artinya dia tidak melulu pada modal peperangan militer. Gitu. Balik ke dalam bagaimana sebenarnya undang-undang sistem pertahanan negara kita. Gitu. Kalau ini, jadi anggaran itu kan cuma aplikasi dari program. Programnya apa nih? Program pertahanan militer atau program pertahanan negara dan bangsa sehingga makin tegak kedaulatan. Yang kita rasakan kan mungkin pertanyaan ini harus diajukan kepada Kementerian Pertahanan yang sekarang. Apakah dengan anggaran yang diajukan itu makin memunculkan kedaulatan negara yang wujudnya adalah indeks ketahanan negara kita tinggi atau gimana? Kalau enggak ya nggak usah lah gitu. 45 menit sudah kita bincang-bincang, Bang. Maaf ya, Iya. Alkisah penutup apa yang mesti Bang Ihsanuddin sampaikan langsung di akhir kisah pagi ini? Silakan, Bang. Yang pertama dari saya fokus tetap yang namanya perjalanan kehidupan tetap menuju kematian. Gitu. Tidak ada perjalanan kehidupan yang tidak menuju kematian. Sadari itu. Anda mau berkuasa kayak apapun, posisi Anda apapun, kekayaan Anda apapun, tetap saja Kematian yang menunggu namanya di perjalanan kehidupan Anda menuju kematian. Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah kebijakan-kebijakan yang Anda lakukan, tindakan-tindakan yang Anda munculkan, posisinya, ucapan-ucapan yang munculkan, itu dalam rangka menuju kematian atau bukan? Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena kaitannya tadi dengan perjalanan haji. Orang melihat ibadah haji, di sini juga saya kritik sudah hampir 25 tahun lalu di posisi. Ibadah haji itu adalah konferensi Islam internasional ketika berkumpul di Arafah. Ketika muncul di bukit Jabal Rahmah itu, di Arafah itu posisinya. Itu pada saat itulah konferensi internasional umat Islam sedunia terjadi. Prakteknya enggak kan?
Ya, karena Muncul kebijakan. fisik iya, tapi tidak pernah terjadi yang namanya esensinya, substansialnya tidak terjadi. Eksistensi Jabal Rahmah, eksistensi wukuf di Arafah, itu tidak melahirkan satu kesepakatan umat Islam dunia, tahun depan kita mau ngapain. Subhanallah. Kalau bisa nggak itu pernah luar muncul. biasa. Saya nggak bilang apa. Saya kenalnya cuma 25 tahun terakhir deh, sejak saya berangkat haji sampai dengan sekarang. Itu kan tidak pernah ada. Umat Islam memunculkan kebijakan 1 tahun ke depannya lewat yang namanya pertemuan wukuf di Arafah dan di Jabal Rahmah. Mestinya kan di Jabal Rahmah dan wukuf di Arafah itu adalah pertemuan umat Islam sedunia sebagai sebuah konferensi tingkat tinggi. Jadi bukan Oke-nya pun OIC aja. statusnya. Nah, kalau kita bilang itu sebagai konferensi umat Islam secara internasional di Jabal Rahmah dan di wukuf di Arafah, maka sesungguhnya umat Islam sedunia punya pedoman. 1 tahun ke depan kita akan begini. Subhanallah. Ekonominya ini, sosialnya ini, politiknya begini. Jalankan. Itu berpikirnya, hukumnya begini. Maka peperangannya akan menghadapi begini. Gitu mestinya. Itu konferensi internasional. Itulah hasil nafak tilas perjalanan Ibrahim dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mestinya. Ujung dari itu kan kematian. Nah sekarang persoalan pokoknya, karena Allah yang menyatakan itu adalah ujungnya kematian, maka pertanyaannya, kematian bagi umat Islam di dunia ini kematian seperti apa? Tadi bagaimana saya menyebut tentang perang dunia yang akan terjadi berikut gitu. Masya Mudah-mudahan Allah. ini mengingatkan diri Amin, saya, amin. supaya Terima saya kasih, terima kasih. makin, Bang. makin tetap bergairah menyampaikan pola-pola pikir yang maaf Terima ya agak nyeleneh gitu. Iya. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, luar biasa pagi hari ini sudah mencerahkan Sama-sama. buat pendengar kita. Mohon maaf Syukur. lahir batin kalau saya salah. Iya. Kalau benar karena kebetulan. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.